ayat 1 dan 2.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, ibu bapa, saudara-saudari, firman Tuhan pada Minggu Eksaudi 21 Mei 2023 dari kitab Samuel kedua pasal 22 ayat 1 sampai 7 dengan topik Tuhan mendengar seruan umatnya. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita merenungkan perjalanan hidup kita? Kalau mau jujur, kita akan menyadari bahwa di dalam kesulitan hidup dan ancaman bahaya apapun, ternyata Tuhan menolong kita keluar dari kesulitan ataupun melindungi kita dari bahaya yang mengancam. Tentu saja kita akan mengatakan amin dan benar. Kalau tidak, kita tidak mungkin bertahan hidup sampai sekarang. Demikian juga Raja Daud. Pengenalannya akan Allah yang diteguhkan oleh pengalamannya bersama-sama berjalan dengan Allah, disaksikannya, dinyatakannya dalam bentuk nyanyian pujian dan doa. Nyanyian Raja Daud dalam perikop ini adalah nyanyian tentang dilepaskannya Daud dari musuhnya. Daud mencoba menghitung berkat perlindungan Tuhan kepadanya. Pengalaman Daud yang ditolong oleh Tuhan diungkapkannya pada ayat 7. Dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Pertolongan Allah kemudian dipaparkan sebagai tindakan aktif melalui peristiwa alam menyelamatkan hambanya. Raja Daud sadar pertolongan Allah kepada dirinya semata-mata adalah anugerah Tuhan. Maka ia pun merespon anugerah itu dengan menjaga hidup berkenan kepadanya. Pada Minggu Eksaudi ini, tema sentral yang disuarakan pada perayaan ini adalah doa permohonan untuk turunnya Roh Kudus atau juga pertolongan dari Allah. Eksaudi dari bahasa Latin seperti yang tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7, Audi Domine Exaudi Me, yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Sama seperti Raja Daud yang terus menyuarakan permohonannya agar Allah menolongnya dalam menghadapi pergumulan, demikianlah umat percaya hendaknya menyerukan pertolongan kepada Allah untuk menghadapi
pergumulan-pergumulan di tengah dunia ini. Jemaat yang terkasih, Raja Daud berseru merupakan ungkapan doa yang aktif dan dapat didengar. Bahasa Ibrani untuk berseru adalah kara, artinya berteriak atau menjerit. Bahasa Yunaninya adalah kaleo, memanggil nama orang, seseorang yang diharapkan dapat membantu. Doa dengan berseru merupakan doa yang dibawakan seseorang kepada Tuhan dengan segenap hati, jelas dan terperinci, juga disertai dengan keluh kesah beratnya beban pergumulan, disertai dengan cucuran air mata. Pada perikop ini, Raja Daud pun berseru, kaleo, memanggil Tuhan. Daud berseru agar Tuhan melepaskannya dari musuhnya. Dan Daud mengucap syukur karena Tuhan telah menolongnya, sehingga dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi Daud, rasa terima kasih kepada Tuhan sehingga beroleh hati bijaksana juga, agar beroleh kekuatan dalam menapaki kehidupan sebagai pemimpin, leader, King of Israel. Dia butuh pertolongan Tuhan dan hikmat yang daripadanya. Selain itu, Daud bersaksi supaya orang yang mendengarkan atau melantunkan mazmur ini dapat memperoleh kekuatan hidup. Sudahkah saudara-saudaraku, saya dan kita semua menghitung dengan cermat berapa banyak pertolongan Tuhan yang pernah kita rasakan dalam hidup ini? Pasti tidak akan terhitung dan terbilangi. Sebab day by day, month by month, year by year, Tuhan selalu menolong setiap jalan pergumulan hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama anaknya Yesus Kristus, ketika kita terpilih, terpanggil untuk melakukan pelayanan pekerjaan di rumah Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah engkau bekerja, beraktivitas dan lingkunganmu, apalagi di gereja, di tubuh Kristus, di tengah-tengah masyarakat, orang banyak, pastikan bahwa saudara benar-benar mengandalkan pertolongan Tuhan, mengandalkan Tuhan di sana, bukan dirimu, pikiranmu, atau kemampuanmu saja. Memang dalam perjalanan pelayanan kita bisa saja ada orang yang tidak suka. Sebaliknya ada juga yang senang dengan pelayanan kita. Ada yang menopang pelayanan kita, tapi ada juga yang terus mengkritik, bahkan kesannya hendak menjatuhkan, mempermalukan kita. Namun demikian kita harus meneladani, belajar dari Raja Daud. Even ketika Saul berulang-ulang hendak membunuhnya, mencelakakannya, dan orang-orang banyak bangsa Palestina hendak membunuhnya, dia berdoa kepada Tuhan, dia berserah kepada Tuhan, perkara dia sampaikan kepada Tuhan. Tuhan bertindak, Tuhan Maha Kuasa, tidak ada dendam, nothing personal antara Daud dengan Raja Saul. Saudaraku, sering kita dalam pelayanan ini, dalam hidup ini menghadapi pergumulan atau masalah. Kadang-kadang kita salah dalam penilaian dan merespon pergumulan itu. Kita mengumpulkan orang-orang yang menyukai kita untuk melawan dia. Kita mengumpulkan orang-orang yang senang sama kita untuk mendiskreditkan orang yang mengkritik, yang tidak senang akan pelayanan kita. Itu bukan langkah yang tepat. Itu bukan gaya kekristenan kita seperti Raja Daud. Sekali lagi saya katakan, kita harus belajar dari Raja Daud. Bagaimana Daud menghadapi dan mengatasi orang yang tidak menyukainya seperti Saul. Hanya karena tangan Tuhan yang menolong, melindungi, dan membantu Raja Daud. Yang membentuk saudara-saudara, membentuk saya, menguatkan kita untuk terus-menerus menopang, memberikan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan kita. Terutamanya rasa syukur pertolongan Tuhan yang sangat dahsyat adalah kita telah ditebus oleh darah
dan nyawa Yesus Kristus di kayu salib, dan dia telah bangkit naik ke sorga, mempersiapkan tempat bagi orang percaya, sehingga saudara-saudara saya, kita semua menjadi ahli waris kerajaan Allah. Bila Tuhan penyelamat kita, tidak ada lagi yang dapat kita takuti. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yakinkanlah dirimu bahwa Tuhan selalu ada bersamamu dalam setiap langkah perjalanan hidupmu. Bukan berapa sering kamu takut, khawatir, atau bergumul, tapi bagaimana kamu menerima pertolongan Tuhan, dibangkitkan Tuhan, diteguhkan Tuhan, untuk kembali berjalan bersama-sama melayani dan untuk kemuliaan nama Tuhan dengan mengikutnya dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan ketekunan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang telah menyaksikan seperti Raja Daud menerima pertolongan dari Tuhan. Suara doa nyanyiannya dijawab oleh Tuhan. Eksaudi, Tuhan menolong umatnya. Terima kasih atas pertolongan-Mu Tuhan. Tentu di antara kami semua ini, jemaat, pelayan parladu juga pendeta, pasti pernah menghadapi beban berat dan pergumulan dalam hidupnya. Tapi kami yakin dan percaya tangan Tuhan menolong, menopang, menguatkan dan meneguhkan kami. Seperti pengakuan iman Raja Daud, Tuhan adalah bukit batuku, gunung batuku yang melindungi dan menjaga aku. Respon dari sukacita pertolongan Tuhan itu, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Respon dari pertolongan dan sukacita itu, kami harus tekun berdoa, berharap dan berserah hanya kepadamu. Tuhan Yesus Kristuslah yang menguatkan kami semua. Jemaat yang sedang terbaring sakit, Engkau teguhkan, Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan. Jemaat yang sedang bergumul, Engkau kuatkan dan Engkau tangguhkan dia untuk menghadapi tantangan dengan beri solusi yang terbaik. Pelayanan di Resort Tanjung Priuk ini kiranya menjadi kemuliaan nama Tuhan. Doa ini kami panjatkan ke dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, menuju
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.